Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dan latihan soal mengenai Individualized Education Program dan prinsip-prinsip differentiated learning. Harapannya semoga dengan adanya pemaparan materi dan latihan soal ini dapat membantu Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi kompetensi teknis P3K tahun anggaran 2023 khususnya untuk guru ahli pertama. Langsung saja kita akan membahas materinya terlebih dahulu mengenai Individualized Education Program dan prinsip-prinsip differentiated learning. Nah, materi ini ada pada kisi-kisi nomor 16. Nah, kita langsung saja. Yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai latar belakang terlebih dahulu. Pendidikan adalah hak yang paling mendasar bagi setiap orang, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam proses pendidikan, ABK dapat belajar baik di sekolah khusus atau sekolah luar biasa maupun sekolah reguler yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau sekolah inklusi. Setiap anak mempunyai kemampuan, latar belakang, kebiasaan, minat, bakat, dan motivasi yang berbeda-beda dalam memahami pengalaman belajarnya. Karena itu, dalam pendidikan baik di sekolah khusus maupun sekolah inklusi, setiap ABK mempunyai kebutuhan yang khusus di samping kebutuhan yang sama. Untuk mendukung pendidikan yang sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, diperlukan penanganan yang berbeda-beda. ABK pada umumnya memerlukan sistem pembelajaran individual selain pembelajaran klasikal. Pembelajaran individual yang dimaksud adalah individualisasi pembelajarannya atau pembelajaran yang diberikan secara khusus oleh guru kepada peserta didik meskipun mereka belajar bersama atau belajar bersama-sama dalam kelompok kelas atau pembelajaran klasikal. Nah, jadi pengertiannya, program pembelajaran individual ini atau PPI juga dikenal dengan The Individualized Education Program yang merupakan perjanjian tertulis antara orang tua siswa dan sekolah tentang kebutuhan siswa dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Program ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan siswa sehingga memungkinkan mereka dapat belajar dengan optimal dan menguasai tingkat materi tertentu yang telah ditetapkan. Ada beberapa prinsip-prinsip program pembelajaran individu ini. Nah, di antaranya yang pertama, program pembelajaran individu bertujuan menyelaraskan antara kebutuhan peserta didik, tugas, dan perkembangan belajar peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi mereka secara optimal. 2. PPI berpusat pada peserta didik. Setiap komponen PPI difokuskan pada kemajuan dan kebutuhan siswa. Dalam hal ini, kurikulum digunakan sebagai rambu-rambu. Nah, yang ketiga, PPI tidak hanya terbatas pada tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, kurikulum pendidikan. Tujuan PPI juga dapat pula didasarkan pada penanganan dari hasil asesmen, misalnya terkait keterampilan hidup sehari-hari atau perilaku adaptif. 4. PPI tidak menentukan peserta didik, sebaliknya, peserta didik adalah subjek yang menentukan dasar pembuatan PPI. Oleh karena itu, kebutuhan, perkembangan, dan minat peserta didik menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan PPI. 5. PPI harus bersifat dinamis atau fleksibel terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik untuk diarahkan pada hasil akhir, yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya, mampu berperilaku sesuai dengan lingkungannya, atau berperilaku adaptif. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan program pembelajaran individu. Terdapat 3 tahap penting yang harus dilakukan dalam membuat rancangan program pembelajaran individu. Yang pertama adalah tahap perencanaan.
Untuk tahap perencanaan sendiri, langkah awalnya yaitu membentuk tim program pembelajaran individu. Penyusunan program pembelajaran individu membutuhkan kerjasama tim yang terdiri atas kepala sekolah, guru, orang tua, psikolog, dokter, maupun terapis yang berinteraksi dengan anak. Tim bekerja bersama melakukan kegiatan pelaksanaan program pembelajaran individu yang diawali dengan melaksanakan asesmen, membuat profil peserta didik, menyusun program, dan penyusunan kebijakan sekolah yang mendukung pelaksanaan program pembelajaran individu. Setelah membentuk tim, yang berikutnya adalah melakukan asesmen. Hasil asesmen akan menentukan jenis dan bentuk layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Asesmen yang dilakukan meliputi fungsi area belajar, sosial emosi, komunikasi, dan neuromotor. Kemudian langkah penyusunan yang kedua setelah tahap perencanaan adalah tahap pelaksanaan. Setelah rancangan program pembelajaran individu selesai dibuat, rancangan program ini dapat diaplikasikan kepada peserta didik. Pada tahap ini, fungsi kontrol dan pemantauan perlu dijalin agar tetap terpelihara. Kita lanjut langkah yang ketiga, yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini ada dua kegiatan pokok yang perlu dilakukan, yaitu peninjauan dan pelaporan. Peninjauan dilakukan untuk menentukan kelayakan dan keefektifan sebuah program dibandingkan dengan kemampuan siswa. Tahap peninjauan program merupakan dasar untuk membuat program individual berikutnya. Rancangan program pembelajaran individu ini dapat dibuat baru atau pengulangan dari rancangan program pembelajaran individu sebelumnya apabila tujuan belum tercapai. Mereka dapat melanjutkan program pembelajaran individu berdasarkan evaluasi terhadap kemajuan siswa. Kegiatan selanjutnya adalah pelaporan kembali pencapaian tujuan rancangan program pembelajaran individual yang sudah dibuat. Nah, ada dua jenis evaluasi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil berorientasi pada pencapaian peserta didik sesuai dengan target dalam kurun waktu tertentu. Kemudian evaluasi proses, menekankan pada evaluasi terhadap pelaksanaan program, strategi yang digunakan pendidik, dan ketepatan media pembelajaran. Sekarang kita lanjut ke differentiated learning atau pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik dengan tetap memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Nah, jadi pada dasarnya setiap individu itu mempunyai perbedaan ya atau keragaman sendiri yang dikelompokkan ke dalam 3, yaitu mengenai kesiapan belajar, gaya belajar, dan minat. Nah, berlatar belakang dari keragaman peserta didik ini, akhirnya kita membutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang nantinya disesuaikan dengan elemen atau komponennya, yaitu ada konten atau materi, kemudian proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, untuk konten sendiri atau materi atau isi meliputi apa yang dipelajari oleh siswa. Guru dapat memodifikasi kurikulum dan materi pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswa dan kondisi disabilitas yang dimiliki. 2. Untuk komponen proses, yakni bagaimana siswa mengolah ide dan informasi, jadi memproses ya, atau proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, produk, bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Ini seperti produk berarti hasil ya. Nah, kemudian yang keempat, lingkungan belajar. Bagaimana cara siswa bekerja dan merasa dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, asesmen yang berkesinambungan dalam pembelajaran. 2. Guru menjamin proses pembelajaran yang mengakui keberadaan semua siswa. 3. Pengelompokan siswa secara fleksibel. 4. Adanya kolaborasi dan koordinasi yang terus-menerus antara guru kelas, guru bidang studi, dengan guru pendidik khusus.
5. Guru dan siswa bekerja sama membangun komitmen untuk mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. 6. Penggunaan waktu yang fleksibel dalam merespon proses dan hasil belajar siswa. 7. Strategi pembelajaran yang bervariasi seperti pusat belajar, pusat pengembangan bakat dan minat, pusat olahraga, pembelajaran tutor sebaya, dan sebagainya. 8. Siswa dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan setiap siswa. Kita lanjut ke pembahasan latihan-latihan soalnya, mulai dari soal yang pertama. Seorang guru di sekolah mengidentifikasi bahwa terdapat peserta didiknya yang mengalami hambatan dan termasuk ke dalam ABK atau anak berkebutuhan khusus. Setelah mempunyai informasi yang cukup, guru tersebut menyampaikan temuannya kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Apa tindakan kepala sekolah selanjutnya yang seharusnya? A. Langsung menginstruksikan semua guru yang mengajar peserta didik tersebut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. B. Segera menghubungi orang tua peserta didik supaya anaknya dipindahkan ke sekolah luar biasa. C. Segera menghubungi orang tua peserta didik dan menyampaikan hasil identifikasi guru serta merumuskan tindak lanjut yang akan diberikan, yaitu rencana program pembelajaran individu dan pembentukan tim. D. Langsung membentuk tim PPI atau program pembelajaran individu tanpa melibatkan orang tua peserta didik karena sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang C. Nah, jadi langkah pertama, ketika guru menemukan adanya peserta didik yang mengalami hambatan, itu lapor dengan kepala sekolah. Ya, kemudian kepala sekolah segera menghubungi orang tua peserta didik dan menyampaikan hasil identifikasi guru, kemudian merumuskan tindak lanjut yang akan diberikan, yaitu merencanakan program pembelajaran individu. Yang tentunya dalam tahap perencanaan itu salah satunya adalah pembentukan tim. Kalau yang A, langsung menginstruksikan semua guru yang mengajar untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, berarti kan ini tanpa melibatkan orang tua ya. Padahal di sini orang tua juga harus tahu perkembangan anaknya. Berarti A salah. Kemudian yang B, segera menghubungi orang tua peserta didik supaya anaknya dipindahkan ke sekolah luar biasa. Nah, ini juga salah, jadi terkesan lempar tanggung jawab ya, tidak mau menangani anak berkebutuhan khusus. Padahal anak berkebutuhan khusus itu juga berhak mengemban pendidikan di manapun, jadi mempunyai hak yang sama dengan peserta didik yang biasa. Nah, kemudian untuk yang D, langsung membentuk tim program pembelajaran individu tanpa melibatkan orang tua. Nah, di sini tanpa melibatkan orang tua, berarti sudah jelas salah. Kita lanjut soal nomor 2. Ridwan adalah salah seorang peserta didik yang duduk di kelas 1 sekolah reguler. Pada akhir semester, kemampuan dasar Ridwan untuk membaca permulaan belum mengalami kemajuan. Dari hasil pengamatan kemampuan akademik, Ibu Santi, guru kelas Ridwan, mengidentifikasi bahwa sampai dengan akhir semester 2 di kelas 1, Ridwan mengalami kesulitan mengenal huruf dan kata. Apa tindakan Bu Santi selanjutnya yang tepat? A. Melakukan asesmen akademik dengan menggunakan alat tes daftar checklist, tes pengenalan huruf dan kata, kartu huruf dan kata, serta dikte dari yang diucapkan guru. B. Melakukan asesmen non-akademik untuk mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki, hambatan perkembangan yang dialami, latar belakang mengapa hambatan perkembangan itu muncul. C. Menyusun program pembelajaran individu berdasarkan hasil identifikasi. D. Meminta Ridwan untuk lebih sering belajar di rumah. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang A, melakukan asesmen akademik dengan menggunakan alat tes. Nah, jadi di sini Ridwan itu mengalami kesulitan mengenal huruf dan kata.
Kalau ada kaitannya dengan membaca, menulis, berhitung, itu berarti perlu dilakukan asesmen akademik. Ya, jadi asesmen itu kan nanti ada 2, akademik dan non-akademik. Kalau berkaitan dengan mengenal huruf, kata, atau membaca, menulis, itu asesmen akademik. Sedangkan selain itu berarti nanti ada asesmen non-akademik. Ini benar untuk mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki, hambatan perkembangan yang dialami, latar belakangnya juga. Nah, kemudian kalau yang C, menyusun program pembelajaran individu berdasarkan hasil identifikasi. Nah, kita belum bisa menyusun program sebelum melakukan asesmen. Jadi, kita lakukan asesmen awal dulu. Kemudian yang D, meminta Ridwan untuk lebih sering belajar di rumah. Nah, kalau belajar di rumah saja itu kadang takutnya kurang maksimal, jadi di sekolah kita juga harus selalu memantau perkembangan Ridwan. Belum tentu ketika belajar di rumah sudah langsung bisa mengimbangi teman-teman yang lainnya. Jadi biasanya kan tetap bertahap. Makanya perlu nanti dirumuskan program pembelajaran individu ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, kita cek di sini itu setelah identifikasi awal, seluruh anggota tim program pembelajaran individu itu melakukan asesmen secara komprehensif sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nah, salah satunya adalah asesmen akademik, meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Biasanya dilakukan oleh guru kelas atau guru pembimbing khusus. Yang kedua, asesmen non-akademik, yaitu kegiatan asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang sudah dimiliki, hambatan perkembangan yang dialami, latar belakang mengapa hambatan perkembangan itu muncul, dan bantuan atau intervensi yang sudah dilakukan. Asesmen non-akademik dapat saja meliputi asesmen kemampuan persepsi, riwayat perkembangan motorik, asesmen riwayat perkembangan bahasa, dan asesmen perkembangan sosial, emosional, dan perilaku. Dengan kata lain, asesmen yang dilakukan itu tidak berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, berhitung, termasuk ke dalam asesmen non-akademik. Kita lanjut soal nomor 3. Tim program pembelajaran individu suatu sekolah pada proses perencanaan akan melakukan asesmen yang bertujuan untuk menggali data dari anggota keluarga atau orang-orang di sekitar peserta didik mereka yang memiliki berkebutuhan khusus, terutama orang-orang di sekitar yang memiliki intensitas kedekatan atau frekuensi pertemuan dengan anak secara berkala. Asesmen yang tepat untuk digunakan adalah titik-titik-titik. A. Pengamatan, B. Pengukuran informal, C. Tes baku, D. Wawancara, E. Mengkaji dokumen. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang D, wawancara. Nah, kata kuncinya di sini kan tujuannya untuk menggali data dari anggota keluarga atau orang-orang di sekitar peserta didik mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, berarti salah satunya ketika kita ingin mencari tahu data atau menggali data dari orang-orang tersebut ya berarti dengan melakukan wawancara, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada anggota keluarga ataupun orang-orang terdekat mereka. Nah, jadi di sini pelaksanaan asesmen sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan wawancara, dilakukan untuk memperoleh informasi data anak, orang tua, keluarga, proses kelahiran, perkembangan fisik, sosial, dan pendidikan. Wawancara juga berguna untuk menggali data dari anggota keluarga atau orang-orang di sekitar anak yang memiliki intensitas kedekatan atau frekuensi pertemuan dengan anak secara berkala. 2. Pengamatan. Menginformasikan lingkungan sosial anak, perilaku sosial, emosional, kemampuan motorik, dan kemampuan panca inderanya. Guru juga dapat mengamati perilaku spesifik anak. 3. Pengukuran informal. Informasi asesmen dari pengukuran informal antara lain kemampuan pemahaman auditoris, persepsi visual, orientasi, perilaku, bahasa ujaran, dan motorik. 4. Tes baku. Umumnya digunakan untuk mengetahui potensi anak yang berkaitan dengan intelijensi dan bakat dan minat. 5. Mengkaji dokumen. Dokumen yang dikaji biasanya berasal dari profesional yang menangani anak, seperti psikolog, dokter, terapis wicara, terapis okupasi, dan sebagainya. Kita lanjut soal nomor 4.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menuangkan ke dalam format program pembelajaran individu. 2. Analisis hasil assessment. 3. Melakukan tindak lanjut. 4. Menetapkan tujuan. 5. Analisis capaian pembelajaran. Urutan penyusunan program pembelajaran individu yang tepat adalah titik-titik-titik. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 5, 4, dan 1. C. 5, 4, 1, dan 2. D. 5, 4, 2, dan 3. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Nah, jadi untuk penyusunan program pembelajaran individu, urutannya adalah yang pertama, menganalisis hasil asesmennya terlebih dahulu, kemudian baru analisis capaian pembelajaran, menetapkan tujuan, dan menuangkan ke dalam format program pembelajaran individu. Kita lanjut soal nomor 5. Berdasarkan analisis evaluasi, jika program pembelajaran individu belum sesuai dengan tujuan, misalnya tujuan terlalu tinggi, metode kurang tepat dalam langkah pelaksanaan, pemberian durasi waktu belum sesuai atau kurang konsisten, serta peserta didik belum memenuhi capaian pembelajaran, maka yang harus dilaksanakan oleh tim pelaksana adalah titik-titik-titik. A. Melakukan pembelajaran ulang. B. Menyusun program pembelajaran individu selanjutnya. C. Melakukan pengayaan. D. Melakukan perbaikan program pembelajaran individu baik dalam perencanaan dan pelaksanaan. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang D. Nah, jadi di sini ketika peserta didik belum memenuhi capaian pembelajaran, maka yang harus dilaksanakan adalah melakukan perbaikan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Kalau yang A, melakukan pembelajaran ulang. Nah, ini juga salah ya. Ketika kita tidak memperbaiki programnya, dilakukan pembelajaran ulang ya kemungkinan besar hasilnya akan tetap sama. Kemudian yang B, menyusun program pembelajaran individu selanjutnya. Nah, yang ini saja masih belum tercapai, masa sudah mau lanjut? Jadi harus diperbaiki dulu. Nah, kemudian melakukan pengayaan. Nah, ini juga tidak tepat ya, karena belum tercapai, jadi tidak bisa melakukan pengayaan. Kita lanjut soal nomor 6. Bu Ike adalah guru pelajaran bahasa Inggris. Saat mengajar, peserta didik yang menyukai teknologi disediakan komputer atau tablet untuk membuat infografis atau mendengarkan rekaman audio. Peserta didik yang gemar membaca disediakan perpustakaan mini dengan buku-buku yang sesuai materi, sedangkan peserta didik yang menyukai seni disediakan berbagai media seni untuk menginterpretasikan tulisan dalam bentuk karya seni. Pembelajaran berdiferensiasi tersebut memperhatikan diferensiasi titik-titik-titik. A. Konten. B. Proses. C. Produk. Lingkungan belajar. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang D. Lingkungan belajar. Nah, jadi di sini untuk lingkungan belajar sendiri itu kan menciptakan suasana yang sesuai dengan minat dan bakat juga ya. Nah, kalau di sini kan Bu Ike menyediakan berbagai media yang sesuai dengan minatnya. Ketika gemar membaca, berarti menyediakan perpustakaan mini. Ketika menyukai seni, berarti ada media seni. Ketika menyukai teknologi, disediakan komputer atau tablet. Nah, itu termasuk ke lingkungan belajar. Jadi berusaha menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sesuai dengan bakat minat juga. Kita lanjut soal nomor 7. Purina adalah guru fisika. Saat pelaksanaan pembelajaran, Purina melakukan pendampingan pada praktik yang dilakukan peserta didik secara langsung, melakukan modeling, praktik, kerja mandiri, review. Selain itu, Purina juga memberi pertanyaan pemantik untuk belajar mandiri.
Pembelajaran yang dilakukan Bu Rina tersebut memperhatikan diferensiasi titik-titik-titik. A. Konten, B. Proses, C. Produk, D. Lingkungan belajar. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang B. Proses. Nah, di sini Bu Rina ini kan melakukan berbagai proses atau metode atau strategi ya. Di sini menggunakan modeling, ada praktik, terus kerja mandiri, review. Nah, itu termasuk diferensiasi proses. Kita lanjut soal nomor 8. Pak Dion adalah seorang guru bahasa Indonesia. Pada materi menceritakan ulang nilai-nilai luhur yang didapatkan dalam teks narasi atau dongeng Nusantara, Pak Dion memberikan peserta didik untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan kegiatan. Adapun pilihan yang disediakan yaitu 1. Membuat bahan tayang visual atau poster, slide paparan, dan sejenisnya. 2. Membuat podcast. 3. Review berbasis media audio visual. Dan 4. Pagelaran drama. Pembelajaran yang dilakukan Pak Dion tersebut memperhatikan diferensiasi titik-titik-titik. A. Konten, B. Proses, C. Produk, D. Lingkungan belajar. Saya beri Bapak Ibu waktu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang C. Produk. Nah, jadi di sini kalau produk itu kan berupa hasil pembelajaran ya. Jadi di sini kan ada membuat bahan tayang, poster, slide paparan, terus ada podcast, kemudian ada pagelaran drama. Nah, itu juga merupakan produk atau hasil dari suatu pembelajaran. Kita lanjut soal nomor 9. Bu Isti adalah seorang guru matematika yang akan membahas kompetensi mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat di kelasnya. Berdasarkan hasil asesmen awal, ternyata kesiapan peserta didik berbeda-beda. Oleh karena itu, Bu Isti melakukan diferensiasi terhadap pemahaman konsep bilangan bulat peserta didik di kelas. Pembelajaran yang dilakukan Bu Isti tersebut memperhatikan diferensiasi titik-titik-titik. A. Konten, B. Proses, C. Produk, D. Lingkungan belajar. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk menjawab. Jawabannya adalah yang A, konten atau materi. Nah, jadi di sini Bu Isti itu kan melakukan diferensiasi terhadap pemahaman konsep bilangan bulat. Nah, berarti ini materi ya atau konten. Demikian pemaparan materi dan latihan-latihan soalnya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang sudah menonton video saya ini bisa lulus menjadi ASN P3K tahun anggaran 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.